Kita belajar gaun, belajar buat ready to wear, belajar aksesoris, cara buat aksesoris. Karena kan kalau misalnya kita fashion show gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Aisyah Ralifa. Jadi ini adalah video pertama aku. Jadi maaf banget ya kalau misalnya masih ada salah-salah atau gimana, karena ini video pertama aku. Sebenarnya aku iseng-iseng aja sih buat video ini, karena kan sekarang lagi corona, terus lagi di rumah aja. Jadi aku pengen buat video yang seenggaknya semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi di video kali ini aku bakal bahas soal fashion. Nah, sekarang aku kuliah di Telkom University, jurusan Kria Tekstil dan Mode. Sebenarnya aku sama sekali loh nggak kepikiran mau bisa ada di kuliah ini, bisa ada di jurusan ini bahkan, dan bertahan di jurusan ini. Sedangkan banyak temenku yang udah tumbang karena gak kuat saking banyaknya tugasnya. Dan pada awalnya nih, kalau aku mau cerita sedikit, aku tuh dulu SMA itu jurusan IPA. Jadi karena jurusanku IPA, aku pengen ngambil jurusan kedokteran. Saat itu aku bener-bener mengejar kedokteran dan PTN. Terus seiring berjalannya waktu, aku mengajukan SNPTN seperti anak SMA pada umumnya. Nah, waktu SNPTN itu aku gak keterima. Dan begitu tahu aku gak keterima, aku sedih banget. Karena istilahnya aku tuh udah berjuang mati-matian di sini gitu loh. Gitu, orang tua aku tahu aku gak keterima di SNPTN, mereka menyarankan aku untuk cadangan kuliah di swasta, di perguruan tinggi swasta. Dan aku kesel banget ya, aku nggak pengen kuliah di situ, dan aku juga nggak tahu jurusannya apa. Jadi aku kayak berat hati gitu loh disuruh daftar. Tapi akhirnya mereka memaksa aku untuk daftar, dan waktu aku tes aku nggak asal-asalin, saking aku bener-bener nggak pengennya, dan aku berat hati banget buat kuliah di tempat yang aku nggak pengenin gitu. Ternyata bener, aku nggak dapet SK, aku dapet SBM. Ya intinya aku rezekiku tuh bukan di PTN, bukan di kedokteran. Dan dengan berat hati aku mencoba untuk coba dulu di jurusan ini, coba dulu tuh. Nah, lanjut lagi, tadi kameranya mati. Nah, jadi sebenarnya aku ada passion di sini, cuman aku mengabaikan. Aku nggak pengen fokus di fashion waktu itu, aku pengen jadi dokter. Jadi ya udah. Tapi ternyata setelah aku ikhlas, setelah aku jalanin selama 3 tahun ini, aku ada di jurusan ini, aku bener-bener ngerasa bersyukur banget. Malah waktu itu nggak keterima di PTN, karena emang bener ya, jadi rencana Allah itu yang terbaik. Bahkan di saat awalnya kita ngerasa kalau ini kayaknya nggak baik deh buat kita, tapi di saat awalnya kita tuh awalnya emang ngerasa kayak gitu, ngerasa kayak kecewa, sedih gimana. Tapi kalau udah dijalanin, istilahnya takdir itu dijalanin, hal yang baik itu pun kayak bakal kerasa gitu loh. Oh iya ya, emang ini baik buat gue udah enjoy banget di sini. Jurusan ini bener-bener asik banget, kita nggak usah banyak-banyak belajar kayak waktu aku di SMA. Terus jadi kita tuh kayak kalau di jurusan ini tuh ya, kalau dosen-dosen aku tuh malah nyuruh mahasiswinya untuk jalan-jalan. Terus UASnya bukan belajar yang berbuku-buku kayak waktu aku SMA, enggak. Jadi UASnya tuh kita orang-orang pada UAS kita photoshoot. Asik banget gak sih? Jadi setiap hasil karya kita tuh ada proses-proses photoshootnya. Nah itu sih yang paling aku senang, itu adalah part photoshootnya. Terus kita belajar, dan sana aku bener-bener ngerasa belajar banyak banget. Walaupun pada awalnya aku pengen, kenapa sih gue gak kursus aja, kenapa sih harus sedetail ini, 4 tahun belajar, lama banget cuy. Ternyata kuliah sama kursus itu sebenarnya gak ada yang salah ya, maksudnya dua-duanya sama-sama baik selama kita menuntut ilmu. Cuman maksud aku, kalau kuliah itu bedanya kalian pastinya bakal mendapatkan ilmu yang jauh lebih detail. Karena kan kalau kursus cuma setahun, dan kalau misalnya kuliah itu 4 tahun cuy. Jadi 4 tahun dibahas dari dasar sampai semuanya. Kita belajar gaun, belajar buat ready to wear, belajar aksesoris, cara buat aksesoris. Karena kan kalau misalnya kita
fashion show gitu kan, itu nggak yang dipikirin nggak bajunya doang, tapi kita pikirin sepatunya, kita pikirin aksesoris lainnya. Nggak usah khawatir sih kalau soal job atau gimana, karena saking bener-bener detailnya diajarin, kita bakal setelah lulusnya kita bisa jadi fashion designer. Selain bisa menjadi seorang fashion designer, kita juga bisa jadi pattern maker karena kita diajarin buat pattern, terus bisa menjadi apa tuh, seorang fashion stylist. Buat kalian yang pengen sekolah di fashion tapi khawatir nanti gimana lapangan kerjanya, tenang aja karena banyak banget, kita bisa jadi macem-macem di sini. Terus aku juga belajar eco printing. Sekarang tuh lagi marak-maraknya tuh sustainable fashion. Jadi di jurusanku kali ini bener-bener detail banget. Aku ngerasa bersyukur sih aku ada di sini, walaupun kadang aku suka capek di jurusan ini karena tugasnya banyak banget, apalagi kalau udah pola tuh nggak kuat. Jadi ya kita diajarin cara pewarnaan alam. Bisa kan pewarnaan pakai tuh pakai kimia-kimia gitu. Nah, kita tuh diajarin di sini untuk pewarnaan alam secara alami gimana, terus gimana sih supaya kita mengikuti slow fashion, nggak terus-terusan menjadi fast fashion segala macam. Terus kita juga belajar gimana tuh caranya untuk memprediksi tren fashion. Nah, kalau fashion itu seiring berjalannya waktu pasti terus berganti-ganti, dan di sini kita diajarin untuk belajar menganalisis tren fashion untuk kedepannya. Jadi kita jauh lebih tahu nih tahun depan, kita kayak meramal gitu di tahun depan, nggak meramal ya, belajar istilahnya menganalisis di tahun depan nih trennya apa. Jadi ini memudahkan kita untuk kalau kita mau buat brand, kita memudahkan kita untuk lebih maju selangkah seenggaknya, karena tahu apa aja sih tren yang mungkin brand-brand lain belum, tapi kita udah mah. Gitu deh, pokoknya banyak banget seputarnya ini. Ya, karena di video kali ini aku cuma mau perkenalan aja dan mau cerita sedikit. Insya Allah kalau misalnya ada waktu atau banyak kalian yang request, komennya jangan lupa supaya aku tahu apakah aku harus membuat video seperti seputar ini, seputar fashion ini. Dan insya Allah kalau misalnya emang ada kesempatan untuk membuat video lagi, aku bakal bahas gimana cara membuat mood board, gimana cara membuat gaun, gimana caranya supaya foto produk kita bagus, apa sih yang harus dilakukan untuk mewujudkan baju. Oke, jadi sekian dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, ya gak sih? Pokoknya semoga bermanfaat video ini. Sebenarnya yang penting sih video ini bermanfaat ya. Dan kedepannya aku bisa share lagi soal fashion ini atau soal hal yang jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.